Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Rizal dengan NIM 25060350203 dari program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik mengajar dengan model pembelajaran PJBL dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Oktamaya Tade Awaru SPD MPD bersama dengan Ibu Rahmi Juwita SPD MPD selaku dosen mata kuliah model-model pembelajaran. PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui kegiatan proyek untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan produk. Dalam PJBL, peserta didik belajar dengan cara merencanakan, mengerjakan, dan mempresentasikan hasil proyek dengan secara mandiri maupun kelompok. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, izinkan Bapak untuk mengisi absensi kehadiran kalian ya. Ardina Salsabila, Fauzia Zahra, Maisifah Sasi Ramadhani, Aswar Maulana, Nur Hikmawati, Artika, Hevi, Pakifah Rezi Ahmad. Baik anak-anak, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh video mengenai perilaku menyimpang. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Ini dia contohnya, detik-detik maling motor ditangkap warga di Meruya Utara, Jakarta Barat. Baik, setelah kalian melihat video yang saya perlihatkan tadi, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah semua perilaku yang berbeda itu dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang? Ada yang bisa menjawab? Baik, saya persilahkan kepada Aswar Maulana. Baik, saya Aswar Maulana, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi menurut saya tidak semua perbedaan itu dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Karena perbedaan itu wajar dalam masyarakat. Karena setiap orang mempunyai latar belakang, budaya, dan cara berpikir yang berbeda. Suatu perilaku baru dianggap menyimpang jika melanggar nilai dan norma. Terima kasih. Nah, mengenai jawaban dari Aswar Maulana itu sudah benar, bahwa perilaku yang berbeda itu tidak dapat semestinya dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Karena perilaku yang dikatakan menyimpang itu ketika melanggar nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mengenai sikap. Peserta didik diharapkan mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek kelompok. Nah, yang kedua itu pengetahuan, di mana peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian perilaku menyimpang. Nah, yang ketiga itu keterampilan, di mana peserta didik diharapkan mampu membuat dan mempresentasikan proyek tentang perilaku menyimpang. Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai perilaku menyimpang, saya ingin bertanya lagi kepada anak-anak sekalian, apa yang diketahui tentang perilaku menyimpang dan bagaimana bentuknya dalam masyarakat. Nah, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saya? Ya Pak. Baik, saya persilakan kepada Aji di Nugroho. Oke Pak, menurut saya perilaku menyimpang itu adalah perilaku atau tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan norma aturan yang sedang berlaku di dalam lingkup masyarakat.
Nah, bentuknya dalam masyarakat itu contohnya kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku yang tidak etis dan tidak masuk di dalam akal pikir sehat kita. Itu saja pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik, apakah ada pendapat yang lain? Saya, Pak. Baik, saya persilakan kepada Sedia Dinar. Jadi perilaku menyimpang itu menurut saya itu perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Artinya itu perilaku yang melanggar hukum seperti hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti adat dan kebiasaan. Bentuknya dalam masyarakat itu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang yaitu penyimpangan positif atau penyimpang dari norma tetapi membawa dampak baik. Yang kedua itu berdasarkan pelakunya, penyimpangan individu yang dilakukan oleh satu orang, contohnya itu menyontek saat ujian. Dan yang ketiga berdasarkan tingkatannya atau penyimpangan primer, contohnya itu terlambat ke sekolah. Betul sekali jawaban yang disampaikan oleh Adi Nugroho dan Sedia Dinar, bahwa perilaku menyimpang itu adalah tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan melanggar norma, nilai aturan, serta adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Penyimpangan ini itu mencakup pelanggaran ringan hingga tindakan kriminal serius yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta memicu reaksi sosial. Nah, adapun bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penyimpangan primer. Penyimpangan itu bersifat sementara, ringan, dan umumnya itu masih ditoleransi oleh masyarakat. Seperti halnya di lingkungan sekolah ketika ada siswa yang bolos. Nah, yang kedua itu penyimpangan sekunder, tindakan yang dilakukan berulang kali dan melanggar hukum sehingga tidak dapat ditoleransi. Contohnya itu pembunuhan, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membagi kelompok dalam 3 kelompok dalam kelas ini. Nah, di sini tuh kita akan membuat sebuah proyek, sebuah poster mengenai definisi perilaku menyimpang menurut 3 ahli. Lalu sertakan contohnya. Setelah itu saya meminta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Dan saya bagi dari sini saya kelompok 1, dan bagian sini kelompok 2, dan di ujung kanan saya kelompok 3. Oke, dipahami? Baik, bagaimana kelompok 1 sudah berapa persen posternya? Jadi tinggal apa yang kurang ini? Sudah mendapatkan 2 pendapat para ahli tadi satu. Oh, berarti tinggal menurut barangnya 1 sama contohnya di? Iya Pak. Oke. Lanjutkan ya. Untuk kelompok 2 sendiri sudah bagaimana posternya? Selesai, Pak. Selesai aja. Bagus Pak. Bagus. Kreatif ya. Iya, Pak. Bagaimana kelompok 3 sudah berapa persen? Sudah 65%, Pak. Sisa kesimpulannya. Sejauh ini saya melihat dari di antara kelompok 1, kelompok 2 hanya kelompok 3 yang paling ketinggian. Bagaimana posternya semua kelompok, apakah sudah selesai? Oke, saya minta kepada kelompok yang ini tampil pertama kali. Kelompok 2. Kelompok 1, Pak. Oke, saya pilih pertama kali ke kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami
selanjutnya kami di sini ingin memaparkan hasil poster kami. Adapun yang pertama yaitu Jens W. van der Venden. Menurutnya, perilaku menyimpang adalah tindakan yang oleh sebagian besar anggota masyarakat dianggap sebagai hal yang tercela dan berada di luar batas norma sosial. Kemudian yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Dan yang kedua itu ada Clark F. Newton. Ia menyatakan bahwa perilaku menyimpang bukan dari tindakannya sendiri, tetapi karena adanya label dari masyarakat. Artinya seseorang dianggap menyimpang karena orang lain menilai dan memberi cap label padanya. Jadi yang ketiga itu adalah Paul dan Horton, yaitu perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dikatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ayo bikin mengatur kritik dari berbagai titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, tadi kan kita sudah melakukan presentasi dari 3 kelompok. Nah, kemudian itu saya ingin bertanya lagi, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak. Oke, saya persilakan kepada Aji Minugro. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, dari materi tadi, adapun kesimpulan yang bisa saya cakup dan saya presentasikan itu yaitu perilaku menyimpang itu merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial, nilai, ataupun aturan yang sedang berlaku di masyarakat, teman-teman. Nah, telah disebutkan juga tadi contoh di masyarakatnya itu ada kriminalitas. Kriminalitas itu contohnya seperti pencurian, perampokan, terus ada penyalahgunaan narkoba, dan ada pun semacam vandalisme. Nah, menurut pendapat ahli seperti yang disampaikan pada teman-teman di atas, yaitu contohnya menurut Emil Durkheim, perilaku menyimpang adalah tindakan melanggar norma sosial dan dapat berfungsi sebagai alarm untuk perubahan sosial. Dan menurut Robert Camerton, perilaku menyimpang itu semacam terjadi karena keterangan antara tujuan budaya dan akses ke sarana legis untuk mencapainya. Itu pun kesimpulan yang bisa saya rangkum, Pak. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Aji Minugro. Baik, apakah ada yang masih ingin memberikan kesimpulan? Saya persilakan. Saya persilakan kepada Aswar Maulana. Baik, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan pada hari ini menurut apa yang saya pahami, jadi perilaku penyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terjadi dalam masyarakat. Nah, adapun contoh perilaku menyimpang yaitu pencurian, pelecehan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Dan adapun perilaku menyimpang menurut para ahli, yang pertama yaitu Edwin M. Lemmer. Perilaku menyimpang dibagi menjadi 2, yaitu penyimpangan primer, yang dimana penyimpangan primer ini adalah penyimpangan kecil yang masih bisa ditoleransi, dan yang kedua yaitu penyimpangan sekunder, yang dimana penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang muncul karena label atau cap dari masyarakat sehingga individu mengulang perilaku tersebut. Itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Aswar Maulana. Oke, selanjutnya sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, izinkan saya untuk mengulas kembali materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu kita tadi telah mempelajari perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma dalam masyarakat. Nah, penyimpangan itu bisa saja terbagi menjadi 2. Yang pertama itu penyimpangan primer, sekunder. Nah, kalau penyimpangan primer itu kayak
semisal masih bisa ditoleransi oleh suatu masyarakat. Kalau sekunder itu kayak sudah tidak bisa ditoleransi, begitu. Contoh primer itu kayak suka memaki-maki teman, dan kalau sekunder itu kayak mencuri, melakukan pembunuhan, begitu. Nah, tadi juga telah dibahas mengenai definisi perilaku menyimpang menurut Gahui. Nah, yang pertama itu James van der Denden yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai hal yang tercela serta perbuatan yang berada di luar batas toleransi. Nah, sedangkan menurut Paul Beherton, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Nah, yang terakhir itu menurut Erving Goffman, dia itu menjelaskan konsep stigma, yaitu citra negatif yang diberikan masyarakat kepada seseorang sehingga orang tersebut dianggap berbeda atau menyimpang. Nah, saya juga ingin memberitahu kepada anak-anak sekalian bahwa tolong pelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu interaksi sosial. Oke, paham? Baik, mungkin hanya sampai di sini pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.